Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Sebelum kita membaca firman Tuhan pagi ini dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpinlah kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Bilangan pasal 13. Saya akan membacakan untuk kita sekalian dari ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubur, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Bapak, Ibu, Saudara, Musa mengutus ke-12 pengintai. Ke-12 pengintai adalah wakil dari 12 suku Israel. Mereka pergi ke tanah Kanaan mengintai selama 40 hari. Lalu setelah pulang, mereka memberikan report dan juga membawa bukti hasil dari pengintaian. 10 pengintai memberikan laporan, menyampaikan kepada Harun, Musa, dan segenap umat Israel dengan perkataan demikian di dalam ayat 31 dan seterusnya. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Laporan ini mengakibatkan kegoncangan yang besar kepada umat Israel. Mereka menangis sampai berteriak nyaring. Bahkan mereka minta pulang ke Mesir. Saudara-saudara, mereka kehilangan pengharapan dan iman mereka. Sedangkan kedua pengintai yang lain, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka mengatakannya demikian. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Tetapi reaksi umat Israel ketika mendengar kedua pengintai itu berkata demikian, mereka mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Lalu Tuhan murka, saudara. Karena umat Israel tidak percaya kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, membutuhkan iman, percaya kita. Sebab tanpa iman, segala sesuatu bisa kita lihat menjadi hal yang sangat buruk.
sangat negatif. Firman Tuhan berkata, orang percaya hidup oleh iman. Tanpa iman, tidak seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Dari 10 pengintai yang memberikan laporan, mereka tidak menyinggung sama sekali point of view mereka. Cara pandang mereka itu dikaitkan dengan iman percaya mereka kepada Tuhan. Sedangkan Yosua dan Kaleb mengaitkan apa yang mereka lihat, mereka sudah saksikan di tanah Kanaan dengan janji yang dari Tuhan. Sehingga mereka tetap percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai, memberikan tempat yang luar biasa berlimpah susu dan madu. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali hal-hal yang negatif yang dilihat oleh orang tidak percaya, padahal itu adalah hal yang luar biasa. Sebaliknya, ada hal-hal yang kelihatan indah di depan mata, tetapi sebetulnya adalah tempat yang sangat luar biasa rusaknya. Contohnya, misalnya, wilayah Sodom dan Gomora. Lot melihat Sodom dan Gomora adalah satu tempat yang punya prospek yang baik, maka dia lebih dahulu memilih tempat itu. Saudara-saudara, kemudian akhir ceritanya kita tahu bahwa Lot mengalami pergumulan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dan demikian rusaknya kota Sodom dan Gomora. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita hidup dengan iman, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan menyaksikan bahwa Yosua dan Kaleb adalah orang yang beriman, mereka sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di depan kita, kita akan hadapi, karena Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk janji penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ajari kami ya Tuhan, melihat segala sesuatu dan menjalani kehidupan ini dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.